Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMP Kristen Mulia akan mempresentasikan tentang pengaruh daya serap peserta didik secara daring dalam penggunaan e-learning di SMP Kristen Mulia Surabaya. Jadi, untuk latar belakangnya, di tahun 2020 bulan Maret, pandemi COVID-19 melanda ke seluruh dunia. Pengalaman kami, waktu awal masuk kelas 7, SMP Kristen Mulia masih belajar secara tatap muka. Tapi setelah adanya COVID-19, pada bulan Maret, Sekolah Mulia memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring di SMP Kristen Mulia menggunakan platform e-learning. Dengan adanya e-learning dapat meningkatkan nilai-nilai kami dan juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang teknologi dan komunikasi yang sudah berkembang. Kemudian, oleh karena itu, dari penelitian ini, kami ingin melihat sejauh mana minat belajar dan daya serap siswa-siswi di SMP Kristen Mulia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk yang pertama, apakah penggunaan e-learning dapat meningkatkan minat belajar siswa? Kedua, bagaimana menggunakan aplikasi penerapan e-learning? Selanjutnya yaitu studi pusaka. Untuk yang pertama adalah pengenalan e-learning. E-learning adalah pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dan internet. Kedua, minat belajar. Seperti yang dikatakan Baron et al., belajar diartikan sebagai perubahan kebiasaan atau tingkah laku. Dan dikatakan oleh Lachman, belajar adalah perubahan perilaku yang disebabkan oleh praktik atau pengalaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman di lingkungannya. Pengaktifan belajar siswa saat daring ini tentu saja tidak mudah karena kurangnya minat belajar siswa. Tapi dengan e-learning ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode penelitian data primer dengan penyebaran angka dan kuesioner. Yang pertama kami adalah identifikasi masalah, dan yang kedua adalah studi kasus, yang ketiga adalah pengujian dengan 52 responden dan 73 pertanyaan, dan yang keempat adalah analisis, dan yang kelima adalah kesimpulan. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, dengan rentang nilai 80-89, berdasarkan tabel dan diagram batang tersebut, dapat dilihat bahwa nilai PH yang mendapatkan skor tinggi adalah PAK, dan yang mendapat skor rendah adalah bahasa Jawa. Untuk hasil pembahasan kedua, dengan rentang nilai 80-89, berdasarkan tabel dan diagram batang tersebut, dapat dilihat bahwa nilai PHB yang mendapat skor tinggi adalah pelajaran PAK, dan yang skor rendah adalah pelajaran bahasa Jawa. Hasil yang ketiga, dengan nilai rentang 80-89, berdasarkan tabel dan diagram batang tersebut, dapat dilihat bahwa nilai tugas yang untuk mendapatkan skor tertinggi adalah bahasa Indonesia, dan mendapatkan skor rendah adalah pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu tabel minat belajar. Pada tabel minat belajar ini terdapat 4 indikator, yaitu ketertarikan untuk belajar, fitur e-learning menarik, e-learning membantu dalam pembelajaran. Berdasarkan tabel di samping, indikator dengan skor terendah adalah ketertarikan untuk belajar. Kesimpulannya yaitu minat belajar dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi. Minat belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Dengan demikian, adanya peningkatan minat belajar maka akan diikuti oleh peningkatan hasil belajar. Artinya, semakin baik minat belajar siswa, maka berdampak pada hasil belajar siswa yang semakin baik. Untuk fiturnya, semoga penelitian ini dapat diteliti dan dikembangkan lebih dalam lagi oleh adik-adik kelas saya dan juga dapat bermanfaat sebagai evaluasi. Untuk tahap tindakannya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.